Kemudian pertanyaan yang juga tidak kalah penting di akhir Ramadan ini adalah takbiran. Nah, takbir itu apa sih? Jadi mula-mula Allahu Akbar ya. Apa sih makna Allahu Akbar? Akbar itu apa maknanya? Akbar adalah redaksi yang superlatif, lebih dan atau yang paling. Namun terjemahan dalam bahasa Indonesia ini sangat bagus. Akbar tidak dimaknai lebih besar atau paling besar, tapi dimaknai Allah Maha Besar. Sebab begini, kalau dikatakan Allah itu lebih besar, tentu tidak sebanding dibandingkan dengan makhluk. Sama dengan kita membandingkan bumi atau matahari yang besar itu ya dengan misalnya bola basket atau bumi dengan kutu rambut misalnya. Itu sangat tidak sebanding perbandingan itu. Atau Allah dengan makhluk, Khalik dengan makhluk, sama sekali tidak sebanding. Maka dari itu Allahu Akbar ini redaksi yang superlatif, bermakna kemahasempurnaan Allah itu. Dalam benak kita kalau belajar di pesantren dulu mengenal istilah hukum akal ya. Dalam benak kita ada 3 hukum, ada 3 aturan main. Pertama, sesuatu yang wajib, sesuatu yang mungkin ada, mungkin tidak ada. Yang pertama ya, mungkin ada, mungkin tidak ada. Ada kalau syaratnya lengkap, tidak ada kalau syaratnya tidak lengkap. Yang kedua, mustahil tidak ada. Misalnya 10 lebih sedikit dari 2, ini mustahil. Dan satu-satunya yang niscaya, yang wajib ada atau wajibul wujud adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah ini, kata Imam Sibaweh ya, a'raful ma'arif. Ia paling mudah dikenali karena buktinya di mana-mana. Ia paling gampang kita kenali karena buktinya, cinta kasihnya, bekas-bekas ya, sisa-sisa kesan-kesan penciptaan ya. Jadi asarul khalq, bekas-bekas sisa-sisa penciptaan Allah ini, kesan-kesannya masih bisa kita rasakan di dunia ini. Maka ia wajibul wujud. Jadi gampang sekali memahami Tuhan. Hakikat Tuhan itu apa? Ya ia wajibul wujud, itu saja lebih gampang. Baik. Oleh karena itu kalau kita hubungkan dengan takbiran tadi, jangan sampai kita menyebut kemahabesaran, kemahakuasaan, kemahasempurnaan Allah ini dengan asumsi, dengan pendekatan, dengan momen situasi suasana yang orang akan menimbulkan kesan negatif. Misalnya, bertakbir menyebut kebesaran nama Tuhan tapi sembari berbuat dosa. Bertakbir tetapi menghujat orang lain, merusak keamanan, tatanan, kerukunan dan lain-lain. Nah, ini menyebut keagungan, kebesaran, kemahakuasaan, kemahasempurnaan Allah, tetapi pada saat yang sama ia merusak, mencederai kemanusiaan. Makanya tadi yang sulit menjadi manusia, sulit memuliakan orang lain, memanusiakan orang lain, jangan-jangan dia memang bukan manusia. Terlalu lama dia menghamba kepada nafsu ammaroh dan lawwamah sehingga hilanglah kendalinya kemanusiaannya. Oleh karena itu Ramadan ini kita diajarkan, kita dikasih bukti, banyak sekali bukti bahwa kita ini mampu mengendalikan diri, kita menguasai diri. Kita tidak terbiasa makan ya jam 2 atau jam 3 atau setengah 4. Kok lama sekali makannya, 5 menit saja, jangan lama-lama. Kita tidak terbiasa makan jam 2 atau jam 3 dini hari. Tetapi di Ramadan kita bisa. Jangan berhenti di sahur ya. Sebab salah satu keistimewaan puasa kita daripada umat terdahulu adalah sahur ya nanti ya. Jadi sahur ini apa? Sahur ini adalah pembeda antara puasa kita dengan puasa umat terdahulu. Maknanya sebenarnya pesannya bukan semata-mata sahur, tapi setelah itu qiyamul lail, sholat 2 rakaat, baca Quran, zikir, tadarus dan seterusnya. Baik. Jadi jangan sampai menyebut nama Tuhan tetapi nanti mengesankan takbir ya, di lisan di mulut ini takbir, tapi di hati terkesan tasghir, justru merendahkan, menyepelekan, menghinakan Tuhan. Kenapa? Karena kebesaran Allah disebut dengan cara merendahkan sesama manusia. Dengan cara memaksa supaya orang lain menghormati kita yang puasa. Takbir dibaca bukan di tempatnya, bukan di masjid misalnya, tapi di lapangan misalnya, di tempat-tempat orang berteriak demo umpamanya, itu juga ya, tidak baik. Nah, oleh karena itu takbiran selayaknya jangan menyakiti, mencederai sama umat manusia. Nanti ya malam lebaran misalnya kita takbir,
Jangan sampai jauh malam, larut malam, sampai dini hari mengganggu orang yang tidur. Yang Islam saja itu terganggu, apalagi yang non-Muslim. Yang setuju dengan takbiran saja loh. Kalau kita takbiran sampai jam 2 itu terganggu orang-orang. Binatang terganggu, ternak-ternak terganggu. Apalagi sembari dengan peledakan-peledakan mercon ya, dengan petasan, itu juga sangat mengganggu mereka yang tidur ya. Nah, oleh karena itu substansi takbiran adalah kita tidak diperkenankan menyebut Allah dengan cara merendahkan sama manusia, takbir di mulut tapi tasghir di lisan. Contohnya bagaimana? Kita membaca suratul Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anugerahilah atau bimbinglah, tunjukilah kami Tuhan ke jalan yang lurus, yakni siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, yakni para nabi, para rasul dan para penerusnya. Ghairil maghdub, bukan jalan yang dimurkai. Di sini kita tidak menyebutkan atau Al-Qur'an tidak mengajarkan orang yang kau beri nikmat dan orang yang kau benci, tidak. Tapi orang yang dibenci. Allah tidak disebutkan di situ. Atau ada tata krama kita yang lain, misalnya begini. Wa ahsin kama ahsanta ilaik. Berbuat baiklah engkau bukan sebagaimana, oleh karena Allah telah berbuat baik kepadamu. Tuhan, kasihanilah orang tua saya kama robbayani shaghira, oleh karena keduanya telah berbuat baik kepada saya. Atau walladzi yut'imuni wa yasqin wa idza maritu fahuwa yashfin. Dialah Allah yang memberi makan, memberi minum kalau saya sakit. Di sini Quran tidak mengajarkan kalau Allah memberi penyakit ke saya, tidak. Jadi kalau saya sakit, artinya sakit itu karena keteledoran kita, karena dismanagement, karena tata kelola yang keliru. Jantung koroner misalnya, paru-paru, ini penyakit-penyakit karena gaya hidup kita sendiri. Junk food, makanan cepat saji, kemudian makan segila-gilanya, minum-minuman keras ya, minuman keras itu es batu itu loh, dan lain-lain, langsung diminum dan sakit itu, homer dan sebagainya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Juga begini, kita tidak diajarkan misalnya begini ya. Oleh karena itu ada ayat ya di Quran ya, di surat Toha itu bagaimana itu? Wa may yudlil faman tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang dikasih petunjuk, fahuwal muhtad, dialah orang yang layak mendapatkan petunjuk. Tapi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ini maknanya bukan orang yang disesatkan oleh Allah, bukan, tapi orang yang oleh Allah dibiarkan tersesat karena dia telah menempuh jalan yang sesat. Maka dia tidak akan mendapati wali yang mursyid, guru yang memberikan bimbingan, direction kepadanya. Makanya makna al-mudil bukan Allah menyesatkan, bukan. Allah membiarkan dia tersesat. Ini bentuk tata krama kita ya. Jadi menyebut Allah ini jangan di tempat-tempat kotor, jangan di tempat-tempat maksiat, jangan menyebut dengan cara menyepelekan, jangan menyebut dengan cara merendahkan sesamanya, saudaranya, tetangganya dan lain-lain.